yang masuk sosoknya. Nenek yang tadi. Iya, yang tadi anak ceritain. Ya. Naon siapa marahnya ka dia? Tanda si sosoknya mau keluar. Assalamualaikum. Gue kena lempar, Sri! Sri, gue kena lempar, Sri! Malah gue pusing, Sri! Juni istighfar dulu. Juni. Kalau saya boleh tahu kenapa masuk ke dalam? Nanti Yuno bisa diasupan. Di wilayah Bandung sebelah utara, terdapat suatu lokasi wisata alam yang cukup dekat untuk diakses dari pusat kota Bandung. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau biasa disebut dengan Tahura Juanda. Selain keindahan alam yang tersaji, lokasi ini juga dikenal dengan Goa Belanda. Diyakini memiliki aura mistis. Penelusuran tim ekspedisi merah kali ini akan berbeda dengan sebelumnya. Tim akan berkolaborasi dalam menguak mitos di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Kejadian demi kejadian apakah yang akan dihadapi oleh tim ekspedisi merah dan komunitas wisata mistis. Sini, Jun. Nah, kayaknya ini udah deket nih sama tempat tujuan penelusuran kita. Hah? Kata lo tujuannya gua Belanda. Aduh. Mana guanya? Iya sayang, sabar, jangan emosi gitu. Ini manis kan. Sayang. Mulai nih, gede keluarin. Ketawa. Sih, tapi ini gue takutnya nyasar, Bang. Ya nggak sih, Bang? Tahu nih emang kebiasaan nih kita nyasar mulu. Apa bener nih nyasar apa kagak nih? Relax, guys. Kalian relax. Kalian percaya nggak sama gue? Iya, Sri. Gue tuh sama lu percaya banget tadi. Ini goanya mana, Sri? Capek nih. Yaudah, kita tadi agak jalan jalan-jalan muter-muter capek. Ya, yuk kita jalan lagi yuk. Yuk. Si Juni, kenapa tuh? Jun. Fokus, Jun. Jun, lu ngeliat apa, Jun? Jun. Ayo dong fokus, Jun. Woi, Jun. Juni. fokus, Juni Safitri. Bang, ini ngeliat apaan sih? Baru. Mulai nih. Ah udah, serius banget sih. Tapi nggak gitu juga kali bercandanya. Orang lagi serius gini ya, Sri. Tahu, lu kalau bercanda jangan gitu, Jun. Gua di tempat ini itu pernah punya pengalaman mistis. Berarti lo pernah dong ngeliat sosok makhluk kayak gitu? Lu mau denger nih ceritanya? Iya dong. Dengerin ya. Gua nggak akan ngulang lagi. Tapi Iya. kita sambil agak jalan kali ya. Udah. Jadi gini, dulu itu waktu pas gua masih sekolah, gue sama temen gue itu bertiga. Itu gue sama Sali, sama Wawa. Nah, gue dateng nih ke gue ini. Ya, karena dulu masih muda, jadi semangat gue masih membara-bara gitu. Nah, gue tuh di dalam banyak bercandanya, Bet. Gue banyak bercanda dan di dalam tuh sebenarnya memang nggak boleh nyebutin salah satu kata yang terlarang. Apaan? Pokoknya ada deh. Nah, akhirnya kita nih bener-bener masuk ke gua sambil bercanda. Sambil bercanda ya kan. Tiba-tiba pas kita lagi bercanda nih, itu tuh gua ngelihat apa ya? Apa? Apaan? Jadi Kaki. Kayak gigi apa sih? Gentel-gentel gitu. nah, jadi nih di dalam gua itu tuh temboknya itu kayak ada ambelan gitu tuh. Nah, di situ tuh kayak gua ngeliat ada kaki. Ya gua nggak tahu, cuman gua ngeliat ada kain putihnya gitu. Ya, lu bilang gitu, Ben. Gentel-gentel gitu. Nah, gua ngomong, hah?
Nah, gue jelas banget Jun ngeliatnya Jun. Orang gue tuh bawa senter Hansip tuh yang gede banget. Tuh gue senterin, itu jelas banget. Nah, terus gue bilang dong sama temen gue dong, gue ngomong sama Wawa, Wak lu lihat gak Wak? Apaan sih lu Sri? Gitu. Gue ngeliat apa-apa, lu bercanda aja lu, norak lu, dikatain tuh gue. Akhirnya gue tetap ngelewatin itu kaki, tapi gue nggak berani nengok. Gue nggak berani nengok. Terus jelas ya ngeliatnya? Jelas. Udah tuh, habis itu kita sambil jalan-jalan lagi. Wah ini seru nih Sri. Nah, habis itu gua pas mau keluar karena gua udah ngerasa nggak enak nih. Akhirnya gua coba keluar deh gitu. Udah deh kita cabut yuk gitu. Cuma anak-anak kan gua ngairin suasana hati nih gitu biar gua juga nggak tegang gitu si Wawa sama si Sali. Oke. Nah, akhirnya pas keluar ya gua ngomong kata-kata itu lagi. Ngomongin kata apa? Yang apa? Gimana Kata-kata ya? apa? Ya, nanti deh gue ceritain deh. Nah, pas gue teriak kata-kata itu, temen gue nih, si Sali, itu di pojokan begini nih. Ah, lo serius? Beneran? Terus dia ngomong apa? Kopi. Kopi? Oh mungkin lagi pengen ngopi kali. Gue kira bercanda, Bet. Akhirnya gue bilang, lu nyari kopi, sirup mau? Gue bilang gitu. Terus? Tetep. Nah, akhirnya karena gue pikir dia bercanda, Wawa narik tangan gue, udah Sri, dia bercanda gitu. Nah, ditarik nih tangan gue ya kan. Akhirnya gue keluar, nggak lama, tiba-tiba dia ngobrol gue. Si yang tadi tuh? Iya, si Sally itu. Kopi-kopi itu? Ngobrol gue. Lu jangan bercanda dong lu. Udah yuk, balik yuk. Gue tadi kok kayak nggak sadar diri deh. Dia sempet bilang kayak gitu. Jadi yang ngomong kopi itu bukan dia? Tapi tau nggak, habis itu gue balik dong ke hotel kan. Terus? Karena gue datang dari Jakarta, gue balik ke hotel. Itu lu tau nggak? Temen gue nih, Yang mana nih teman lu kan ada dua nih? si Wawa. Pas gue lagi nonton TV, dia teriak dong marah-marah. Woi, siapa nih yang buang kopi di sini? Nah padahal itu gue nggak Bikin kopi? Iya, gue nggak bikin kopi gitu. Terus akhirnya gue sama Sali nyamperin dong. Itu bersih nggak ada kopi. Berarti yang lihat cuma si Wawa doang kopi itu? Si Wawa yang lihat gitu. Udah gitu, pas gue nyampe nih habis dari si gua ini, lu tau nggak? Apa? Itu kamar mandi, kerannya tiba-tiba kayak mandi. Nyala sendiri gitu? Padahal gue baru banget masuk. Apa sih? Apaan? Kenapa sih? Penampakan? Enggak. Penampakan? Mana? Bukan. Itu loh, si Akangnya. Temen gue, Kang, dia Kang. Temen lu, gue kira penampakan sih. Perjalanan tim Ekspedisi Merah kali ini bersama komunitas wisata mistis. Komunitas yang melakukan hal yang sama dengan tim Ekspedisi Merah. Menguak mitos di berbagai lokasi yang dikenal angker. Halo, Kang. Kang, kenalin nih Kang, teman saya. Halo. Saya Ricky. Juni. Saya Robert. Juni. Saya Robert. Juni. Saya Robert. Salam kenal, Kang. Salam kenal ya, Kang. Guys, jadi Akang ini itu dari komunitas Wismis, wisata misteri. Itu. Oh. Itu. Dan mereka ini sering banget datang ke tempat-tempat yang akan mengungkap mitosnya sama. Oh, berarti sama banget kayak kita ya? Ya dong, ini Sri. Makin seru dan menegangkan dong, Sri. Wah, gue demen kayak gini, Sri. Wah. Senang yang menegangkan kan? Banget. Bener nih Kang, tapi Kang kalau ngomong-ngomong tentang mistis nih, Akang pada pernah ngerasain mistis gitu di daerah sini? Pengalaman gitu loh, Kang. Pengalaman sih pernah. Di sini banyak. Pertama ini ada yang lebih. Jadi kan dulu kita kan biasa kunjungan ke sini berempat. Ya biasalah apa namanya Nyari ya? lihat gitu terus kita selfie lah di situ. Oh. Selfie gitu foto lah biasa terus pas keluar teman saya ini tiba-tiba berdarah. Pelipis-pelipisnya Darah. nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba berdarah sampai ke Netes. netes. Nah itu pas kita keluar, kita cek lah hasil fotonya. Rupanya mukanya itu blur. Padahal pas di foto awal biasa gitu. Tapi itu pelipisnya beneran berdarah pas dicek? Tapi nggak blur. Blur. Cuma pas foto awal aman gitu tuh. Tapi dia nggak ngerasa luka. Nggak ngerasa.
Tahu-tahu menetes aja dah ya. Nah, si Kang Dika juga pernah nih, Iya. Kang yang pernah cerita sama Kalau saya kan. saya dulu sendiri kesini nih. Oh sendiri. Iya sendiri karena penasaran kan sendiri rasanya gimana tuh. Nah pas saya jalan-jalan lihat ada sekelebatan, pertamanya bayangan putih kan, rambutnya putih. Saya penasaran tuh, ikutin dia terus. Pas saya center, nenek-nenek. Dan kata orang sini tuh dengan namanya Nyi Asih. Nyi Asih. Iya. Dan ada orang yang lagi mau bertapa ke beliau. Oh. Nah, ya udah saya balik lagi aja, cuek gitu. Oh, tapi nggak ada kejadian apa-apa kan Nggak ada. Oh ya alhamdulillah. Makin penasarannya. Apalagi saya nih, waduh. Pengen buru-buru masuk sana tuh. Kalau gitu kita coba yuk. Kita langsung kita langsung sana. Ayo. Tapi Apalagi? Iya, bentar. Apalagi? Gue inget, gue itu juga janjian sama temen gue. Tapi janjiannya udah dekat pintu gua. Lama deh nih nunggunya. oh, mana? Hai. Iya, aku Robert. Dini. Siapa tuh Kak Dini? Iya, aku sering DM deh ke Ekspedisi Merah. Oh ya? Oh Udah iya. janjian ya sama Sri. Nah, jadi si Teteh Dini ini emang fans banget nih sama Ekspedisi Merah. Makanya Teteh Dini ini gue undang untuk datang ke penasaran kita. Udah berarti udah oke, lanjut ya? Lanjut Bang. Yuk. Ayo, buruan. Ini ya, Kang Riki ya? Iya. Oh, ini Kang. Ini tempat yang banyak sejarah dan mitosnya. Oh. Bentar. Kenapa? Kenapa? Nih, si Kang Riki ini punya kemampuan yang bisa membuat kita lebih peka untuk merasakan hal yang mistis. Ya kan? Oh, Udah kalau gitu Kang, saya dong pertama kali buka. Ayo. bentar dulu. Bentar dulu, Bet. Iya. Bet, lu yakin dibuka? Nanti saat dibuka, terus lu lihat. Gak boleh buka ibu. Oh iya, sorry. Jaga sikap. Iya. Jun, tapi lo oke Jun? Siap. Harusnya gue nanya lo berdua lo oke emang ngerasain hal yang pernah gue rasain. Wih, oke banget nih. Soalnya kalau untuk membuka kemekaan harus ya tergantung dari kemauan individunya masing-masing. Terpaksa. Kita mau dibuka di sebelah mana nih, Kang Riki? Paling di sini juga nggak apa-apa lah. Oh, di sini ya? Di sini ya? Pokoknya sambil diniatin aja ya, sambil berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Niatin, minta ibaratnya tetap minta ke Allah, ke Tuhan, minta supaya kepekaan kita lebih terbuka gitu, supaya bisa merasakan hal yang ada di dalam. Siap ya? Niatin dengan ikhlas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kepekaan kalian bisa lebih peka lagi. Bonusnya bisa ngeliat. Insya Allah. Bonusnya bisa lihat. Bonus loh itu. Gue demen banget. Bilangin. Dan nanti juga adalah spesial, ibaratnya kepekaan diri udah kita buka, nanti kita akan buka lagi namanya ada kita tipisin dimensinya lah. Tepatnya lebih tipis lagi di Oh, jadi mereka itu memang punya dimensi ya? Iya, soalnya antara dimensi manusia sama dimensi ini kan ibaratnya tetanggaan nih. Kita Biar dimensi kita kasar mereka tipisin. lebih halus lagi. Lebih halus lagi dan halus lagi. Sang Maha Pencipta. Udah, bentar dulu. Si, kan tadi lo ngomong tuh ada apa tuh? Kata-kata yang berarti. Gue penasaran. Bentar aja, yuk kita masuk yuk. Kang, sepatu dulu ya. Mau ambil ini dulu. Iya. Oke. Yuk. Kang, tapi si gua Belanda ini tuh udah berapa lama sih? Dari tahun berapa ya, saya lupa lagi. Pokoknya ini yang pada saat penjajahan Belanda dulunya. Assalamualaikum. Jadi zaman penjajahan Belanda ini dibentuk. Nah, kalau dulu ini ada rel. Oh iya ini. Rel dari gas
Sini nih, bang. Lihat nih, ada rel itu. Itu Oh, jadi kereta bawah tanah gitu ya? Ya, buat mengangkut apa hasil galian. Di sini. Karena saya tembus juga ke luar. Teh, kenapa? Apa teh? Kenapa teh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya udah, ini teh. Banyak istighfar aja ya, Teh, ya. kalau sini kemana? Bisa coba ke sini. Nanti di sini kalau kita belok kiri ada namanya bekas ruang interogasi. Oh, ruang Namanya interogasi ya. Oh iya bener tuh, karena saya pernah baca ternyata beberapa lorong ini tuh pernah dijadiin kayak saluran ventilasi, terus saluran air sama interogasi tuh. Ya, disiksa kan interogasi disiksa. Disiksa kan? Disiksa. Siksa. Yang di mana? Situ. Coba yuk, itu yuk. Sini, Bang. Yuk. Lagi penasaran tuh. Baru aja kita mulai penelusuran. Jadi ini tiba-tiba nangis. Dia kerasukan salah satu sosok yang kuat di Goa Belanda. Ini kenapa? Oh, jadi baru banget kita masuknya tadi tiba-tiba ada nangis. Assalamualaikum. So, kalau nggak mau, mending keluar. Jadi ini yang masuk sosok ini. Ini yang tadi. Ya, yang tadi yang tersita itu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Supaya nggak ketahuan sosok itu. Nangis segala macam. Oh dia berarti Demikian sosoknya dia. ya. Jadi pada saat udah jawab, nah gini jadinya. Tapi bisa nggak salah satu dari kita coba komunikasi? Silakan komunikasi. Naon siang marane ka dia. Ganggu siang. Apa? Apa kasih? Maaf kita. Maaf ya, Nek, kalau kita Kita nggak ganggu. Kita nggak niat ganggu, Nek. Nah, tujuan kesini mah mau silaturahmi, bukan buat kita. Nek, kalau boleh tahu, saya nanya, nenek sudah berapa lama di sini? Oh, ini dia nggak mau cerita. Itu gimana? Ya nih, tosa beralami di dia teh. Yang nyawa sih mantannya mah. Supaya tahu sejarah di sini, apa aja sosoknya, supaya tahu. Bukan niat mau macam-macam. So, ini nih, udah berapa lama di sini? Tapi ini kalau kita boleh tahu, yang perawakan neneknya itu seperti apa sih? Jadi nenek-nenek pakai baju putih, baju putih. Jadi rambutnya itu putih semua apa? Kayak kusut lah. Dia ada bawa tongkat atau apa gitu? Enggak. Si nenek ini tuh sebenarnya dia lebih di belakang. Ujung. Cuman emang aktivitasnya aja dia sudah mengganggu di sini. Nah, sosok inilah sosok yang negatif ada di tempat ini. Sok nih, Kenapa kalau emang nggak mau Arindit jawab, sih mana dia? Arindit. Arindit suka itu. Maaf, kita Arindit. kita cuma mau kesini tuh cuma pengen cerita aja sejarah tentang di sini. Dan kita mau izin supaya kita dari tim Ekspedisi Merah juga bisa mengungkap cerita yang ada di sini. nah nih, nggak mau ketahuan rahasianya. Indit. Indit. Hmm? Indit.
Da abi mah tos izin di dia terus minta izin kanu aya di dia tos sasadu kanu aya di dia. Nah, ini nu teu setuju nitah indit. Yang kencring. Kencing apa tuh? Oh, dia sukanya koin. Uang koin. Bang Koin. Ada nggak bang? Bang Koin. Ada Bang koin nggak? Koin. Gue udah mulai nanya satu lagi nih. Ada bang mana? Tanah. Oh dimainin gitu. Ya, ini. Ya. Ya, canda. Canda. Ya. Tuh. Sok. Aya naik. Rancangan abi bade naros deui. Sok. Sok kan? Kalau saya boleh tahu, kenapa masuk ke dalam badan teh ini? Kan iya nu bisa diasupan. Saya Kayak tos. sok tos we nya keluarnya Keluarga. bade keluar nyalira atau dikeluarkeun. Nyalira wae. Sok. Baik, Dik. Tong dipaksa. Ada suara. Dengar suara sana. Sok, istighfar. Bang, gue dengar suara bang. Cicik. Gue juga dengar. Di sini banyak yang nangis ya. Banyak kan. Banyak suara yang nangis. Ini jangan terlalu gitu. Dan sebenarnya gini, pada saat si nenek itu masuk, itu udah banyak yang antri untuk masuk ke sini. Ini aman? Lanjut. Lanjut. Yaudah, kita coba lanjut yuk. Udah istighfar aja. Oh iya. Bang Bembeng, Andri, tetap fokus juga ya. Bang, semuanya fokus ya. Fokus ya. Kok nangis ya? Ya, Kang dengar suara tadi. Iya. Bang langsung. Sama. Iya. Jadi gitu. Jadi pada saat, nah ini ada sosok. Ada sosok guys. Yuk, cepet Jun. Apa kan? Mana Kang? Apa teh? Ih, teteh ngeliat sesuatu ini. Pakai apa? Mana? Putih. Mana? Itu putih. Mana teh? Mana teh? Itu. Nah, itu satu sosok yang emang marah tadi Oh karena disebut. Itu sih. nah Dan sebenarnya di sini ada beberapa sosok lagi nih yang siap nyerang. Ini tadi tetehnya bilang katanya ada itu ada yang putih. 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 Tapi mukanya nggak jelas sih, cuma putih doang. Ya. Jadi, oke, mumpung di sini ya, mumpung banyak ini, kita coba penipisan dimensi ya. boleh. Kalian ibaratnya fokus aja ke sana. Nanti saya coba penipisan dimensi di sini. Tuh, ada yang tepuk tangan. Astagfirullahaladzim. guys, jadi sekarang Ricky sama Kang Eka ini coba untuk menipiskan dimensi agar kita di sini juga lebih peka dan memang sehingga itu bisa kita dapetin. Tapi kalau ada yang mau langsung bilang ya, akan dekat. Apa teh? Ada yang mau. Iya Kang. Wah, ini energinya benar-benar. Nih, gue ngerasa nih. Hah? Kenapa sih? Maaf nih, Kang Ricky, mau nanya. Ya. Ini nih apa ya? Ini gue rasa gue tuh agak ngedoyong ke kanan. Jadi kayak itu tuh neken banget nih. Maksudnya nyuruh ngedorong. Iya, ini deras banget. Ikut banget. Kayak apa ya? Bener kayak masuk kayak apa? Udara yang lebih tebal tapi dia ngedorong. Ya. Ini gue ngerasain banget, Bet. Coba deh Kang. Mau kerasain Kang? Rasain? Jun, lu mau nyoba? Yuk. Gue dari tadi baru ya mulai. Kenapa?
Kayak panas gitu. Saat gue rasakan dimensi lain, badan gue terdorong langsung. Udah kan? Lebih berasa, Bang. Lu mau coba? Lu mau coba? Tapi dari tadi Kenapa? leher gue tuh udah agak berat sedikit deh. Sebelah kanan udah agak panas gitu. Udah panas ya? Jun, hati-hati Jun. Kenapa, Jun? Nggak sedih. Kak, ada minum nggak? Bang Kebas. Minum. Badanku jadi sakit semua ya, Kang. Lu ngasih apa Jun? Jangan ditahan. Kalau mual jangan ditahan. Keluarin. Keluarin, Jun. Keluarin. Keluarin aja deh, jangan ditahan ya. Jun, keluarin, Jun. Jun, ayo Jun, lu kuat Jun. Gue yakin lu bisa Jun. Minum dulu, Jun. Fokus Jun. Pelan-pelan, Jun. Kang Riki, punten. Ini teman saya, kenapa nih Kang? Ya, jadi ada suatu benturan dari sana. Sampai emang langsung banyak sosok yang ngomong. Cuman karena dirinya nolak, tambah apa? Pas kita keluarin, makanya kenapa dia mual itu tanda si sosoknya mau keluar. Gue ngerasa ada penolakan dari lorong yang mau kita lewatin. Tiba-tiba tuh gue ngerasa mual. Bahkan gue sampai nangis. Jun, Jun, Jangan ditahan, biarin masuk. Jangan ditahan, biarin. Biarin. Biarin, sok. oh, tapi nggak apa-apa kan itu? Ini Bang, teman kita. Inilah efek tadi di tipisin. Assalamualaikum. Ada yang mau diceritain? Kang, maaf Kang, ini yang maksudnya apa yang sosok sama yang sama Tete itu berbeda? Beda lagi ya? Istighfar teh. Jun, istighfar Jun, istighfar Jun. Jun. Sok istighfar, istighfar. Juni ini salah satu tim kita yang memang agak peka. Ya, Mungkin karena tadi juga penipisan dimensi kali ya. penipisan lebih ke badan tadi. Oh, Tambah dimensi juga ditipisin, jadi makin tekanan dari sana makin kencang. Apa kan? Gara-gara gue tadi ngomongin tadi itu ya? lu sih, kan gue udah bilang. Lu pakai Ya tadi kan gue keceplosan sih. Maaf ya, Jun ya. Jadi, lu aman Jun. Sok istighfar aja. Jun, istighfar Jun. Istighfar Ya, Jun. sambil kita lanjut aja ke sana. Bisa lanjut? Bisa? Tadi tuh gue ngerasa Apa yang ngerasain Jun? dari awal tuh leher gue tuh kayak panas gitu. Terus pas dibuka tadi di sini itu tuh kayak ada yang narik Kang. Iya, Terus pasti nggak tahu kenapa sesat. ya sesak banget, perutku langsung udah mau muntah gitu. Ya, jadi itu benturan dari sana, sosok yang masuk juga. Masih jauh Kang. Udah tinggal udah dekat tinggal di situ. Kang, tapi makanan saya udah bersih ya? Insya Allah. Dari gua Belanda, insya Allah. Ya. Ini nih gue Jepangnya. Ya, salah satu pintunya. Cuman ini belum beres. Jadi penasaran kan Om? Oh, ini ada teman saya juga nih. Yang punya pengalaman di sini. Di sini.
Halo Kang. Robert. Halo Kang Juni. Zaki. Halo Kang. Segala ya Zaki. Kang, maaf nih Kang. Ya. Mau nanya nih. Akang kalau di Gua Cetong, apa yang pernah pengalaman di sini? Oke, jadi 3 tahun yang lalu saya sama teman saya kan melakukan explore di sini berdua. Oh berdua? Iya berdua malam-malam. Jadi ketika itu kita lagi explore, tiba-tiba kita melihat ada sosok ular di dalam gua. Jadi maksudnya ular itu memang ular Bisa dibilang siluman. Ya, itu kan seperti itu gitu kan. Nah, ketika kita melihat ular itu, kemudian refleks saya sama teman saya berlari. Cuman nahasnya teman saya seperti ketahan, kakinya seperti kelilit dan dia mengalami sesak nafas. Tapi temennya nggak apa-apa itu. Iya. Nggak apa-apa. Apakah dia kegigit? Kan biasanya kalau ular kan berbisa kan, pasti dia gigit tuh habis dia lilit. Ya jadi bukan secara fisik sih, jadi secara kasat mata seperti ketahan, badannya seperti kelilit dan badannya seperti sesak seperti dililit gitu. Padahal kalau kita lihat dari mata nggak ada apa-apa gitu ya. Iya nggak ada Ini apa-apa. rasain kayak sesak napas sama kayak kelilit gitu ya. Iya benar seperti itu. Penasaran. Iya. Langsung aja. Udah kita kenal. Langsung merinding. Ini dijadiin pintu utama. Oh ini pintu utamanya. Ya. Gitu. Lanjut. Kenapa Jun? Diam dulu deh. Kenapa? Belum juga masuk. Kok gue kayak denger detap langkah gitu deh, Kang. Makin kencang. Fokus. Banyak istighfar. Aku jadi ingat Kang. Jadi saya kan juga pernah main ke Gua Sini. Jepang. Dan pas kita masuk tuh itu sama teman saya juga. Itu kita juga dengar kayak apa ya? Kayak derap langkah. Ya. Tentara mungkin. Ya? Tentara. Dan bukan cuma 1-2. Ibaratnya kayak tentara berbaris. Kita coba masuk. Jangan langsung ngomong ya. Nah, jadi ini ada pintu sebelah, nembus ke sini, pintu ini, terus ke sana, pintu yang tadi pertama kita. Oh yang pertama tadi sana. Nah, kalau di sini nih, Hmm. Riki sama Kang Zaki, ya, sosok yang paling dominan itu apa? Sosok yang paling dominan itu banyak sih. Sebenarnya ada beberapa sosok sama aja kayak di Goa Belanda. Cuman di sini dikendalikan sama sosok yang Kang Zaki sama teman-temannya pernah lihat. Itu sosok siluman ular. Kita coba masuk lagi. Masuk. Yuk. Jun, Bet, tapi bener deh. Ya ini nggak tahu ya. Ini kan benar-benar teksturnya masih batu. Masih batu. Ini berarti zaman dulu itu yang buat ini orang-orang pribumi. Orang pribumi. Lu bayangin tuh orang-orang pribumi kita. Berarti ngegali dong. Iya, makanya untuk ngegali ini berapa nyawa yang hilang gitu. Nah, jadi aktivitas yang siluman ular itu salah satunya di sini. Ke sana. Mau amis. Ngerasa Dulu apa? warga yang di sini tuh pribumi sini tuh bener-bener Tersiksa. Memang warga pribumi dulunya untuk ngebangun ini, ibaratnya mereka udah sampai meninggal Untuk membangun ini ya. ngebangun ini. Jadi mereka udah sekarat, makin dihajar, dibunuh. Fokus, niatin kita flashback ke pembuatan gua ini. Auzubillahi minasyaitonir. Udah. Yep. Aku juga udah mulai ngerasain auranya.
Coba. Kau berdua langsung. Ini mau sama gue bareng. Istighfar. Istighfar. Di depan sebenarnya pas kita masuk pintu itu ada salah satu sosok cewek. Itu penari. Gitu. Penari? Sosok penari yang dikenal dengan tatapan sinisnya di Goa Jepang menjadi mitos yang tersebar di sekitar Bandung. Sosok penari yang mengganggu warga yang sedang mengeksplor area Goa Jepang, terutama dengan kaum wanita yang sedang datang bulan. Lupa. Aku lagi dapet. Jangan bilang kayak gitu dong. Gimana dong? Udah, kita keluar aja sekali. Kehadiran sosok penari ditandai oleh aroma berbau amis. Stop. Kalian nyoba amis kan? Iya sih. Gimana ya? Enggak bener nih. Balik aja. Iya. Udah bohong. Bahkan sosok ini juga sering merasuki raga manusia. Sebenarnya itu penari. Terus ada beberapa sosok lagi ya. Kalau yang masalah ada yang tersiksa dan segala macam, sebenarnya itu rekaman bumi. Ibaratnya bumi ini kan Bet. Kok ada suara ada barusan nih ada suara orang ngomong. Bener. Pas gue jatuh. Bet. Kenapa, Bet? Kenapa? Nggak bisa Kenapa? nggak bisa gerak. Karena emang dari tadi dililit. Bet, istighfar. Bet, istighfar. Aduh, sakit banget. Aduh. Tahan. Ayo dong, Bet. Udah nggak beres deh. Gue udah sesuatu kok. Ya, jadi emang karena si sosok ini udah marah gitu ya. Misalnya takut terjadi sesuatu lebih parah lagi, mending kita coba keluar. Mungkin dia lagi ketakutan kali. Kita mending langsung keluar aja. Kalau kita lanjutin yang dikhawatirkan pada saat ada yang kesurupan juga, karena beberapa kali saya coba ke sini gitu ya, ada yang mengalami kesurupan, itu nggak bisa langsung disembuhkan. Jadi keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Masih penasaran? Ada yang mau coba uji nyali nggak? Jadi Robert supaya lebih merasakan lagi nih di dalam ada apanya gitu. Gue yakin kalian bisa kok. Yuk. Terus, Boleh. Coba cek dulu. Cek. Udah? Aman. Nah, ini memang yang udah dipilih spotnya sama Kang Ricky juga. Oke.
Iya, Sri. Halo, Sri. Sri. Halo. Bet, tadi gue barusan kayak dengar ada suara langka, Bet. Sri, yaudah lo fokus ya. Ya, fokus. Ini beneran. Gue ngerasa ada sesuatu deh kayaknya di situ. Apa sih Bang? Ya, itu udah mondar-mandir itu beberapa sosok. Bang, gue liatnya malah lebih hangat nih. Bet, lu di kamera lihat nggak sih ada sesuatu? Soalnya gue bener-bener tertarik ke arah situ tuh. Ya serius, nggak jelas Sri. Enggak, gue tertarik ke arah situ, cuman entah kenapa kayak ada penolakan. Gue ngeliat ada mata terang. Cuman posisinya di atas itu tuh. Ya coba aja deketin sumber cahaya itu. Oke Kang. Saya nggak maksud ganggu. Yang pertama ini sosoknya di situ. Dia tingginya bisa ngelebihin gua. Gak ada. Barusan, Bet. Barusan kayak ada yang lewat, Bet. Jangan panik, ikhlasin. Coba deketin aja. Gue nggak tahu tuh emang arahnya lebih besar kayaknya di sebelah kiri. Kang, ini kalau emang udah nggak aman, udah deh Kang. Gue barusan denger ada yang ketawa Kang. Kang, kayaknya gue rasa cukup deh yang di sini. Bukan apa-apa. Karena gue masih penasaran juga sih sama gue yang satu lagi. Kalau gue udah ketakutan di sini, kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan dong. Sri. Allahumma sholli ala sayyidina. Kang Riki, ini si Robert sama Juni udah melakukan pembuktian nih di dalam nih, uji nyali. Bet, Jun, gimana? Aman? Aman. Robert atau Juni boleh ceritain aja apa yang kalian rasa. Dari tadi gue sebelum mulai, gue di sini rambut gue ada yang narik. Kalau lu gimana, Bet? Gue di sini agak berbeda auranya. Sri. Nih, si Robert mulai ketakutan nih. Kenapa, Bet? Bet? Kenapa? Di ujung sana kayak ada yang ngintai gue tapi warna merah gitu Sri. Ini kelihatan banget ya si Robert gelisah ya? Gelisah, karena dia udah mulai ada interaksi dan lain-lain. Cuy, gue ngeliat di ujung. Jadi ngeliat di mana? Di ujung. Yang lu lihat apa, Jun? Sri. Dengar suara Sri. Kayak ada yang ngintai gue, terus dia nggak kelihatan apa. Nah, Kang Riki,
ini kalau dari energinya sendiri nih si Robert atau si Juni lebih kayak gimana? Apakah dia tenang atau sebenarnya juga dia panik? Dua-duanya panik. Dua-duanya panik. Dua-duanya panik. Udah mulai panik. Sri, gue denger ada yang jalan Sri. Kira-kira kalau lu agak samperin dikit, Bet, berani nggak, Bet? Yang gue dengarnya suaranya dekat kamera Sri. Coba, sorry, Robert atau Juni, kalau emang kalian berani, kalian bisa sebutin kata-kata yang dilarang itu. Gue nggak berani. Gue udah ngerasa aura nyebur di sini. Sri! Ada yang ini Sri! Gede-gede Sri! Bet, tetap fokus, gue yakin lu bisa, Bet. Oh iya. Ada suara Sri! Suara perempuan! Juni, lu kenapa Jun? Coba gue ngeliat itu lagi. Ada di pojok kiri. Ada yang ini Sri, nggak mau Sri! Ke perempuan satu, terus ada lagi sosok kayak badan besar cowok, badan besar, cuman bentuk mukanya itu hancur. Sri, ada yang lempar gua Sri! Jadi kayak tangan aja, ada yang cuman kepala doang gitu. Lu dari tadi gue liat kayaknya lu ngeliat atas ke bawah, apa sih yang lu lihat? Dari tadi rambut gue tuh kayak ada yang nyentuh tapi ke atas gitu. Rambutnya ada yang nyentuh kan katanya kan? Tangan kan? Oh, iya, tangan lu. Kaki gue nggak bisa. Juni, kaki lu kenapa? Nggak tahu. Kang, ini masih aman, Kang? Masih aman. Jun, istighfar. Ayo, lu bisa Jun. Yuk. Iya, sabar. Gua sama Kang Riki ke sana. Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Berat ya, nempel. Tuh kan. Kakinya. Juni, istighfar dulu. Juni. Istighfar aja, Juni. Lu bisa, Jun. Jun. Mulai masuk. Iya, Juni. Aku lepas dulu. Juni. Istighfar. Jangan dilawan. Lemesin, jangan dilawan. Ayo. Bukan teriak. Istighfar. Ayo. Allahumma sholli. Sabar. Iya, Jun. Istighfar. Ayo, Jun. Lemesin, Jun. Lemesin, lu bisa, Jun. Duduk. Ayo. Duduk. Tok, duduk aja. Sri! Ya, Bet. Sabar, Bet. Sri! Bet, lu tahan dulu, Bet. Ini si Juni nih. Lu tahan aja dulu bentar aja. Sri! Gua kena lempar Sri!
Bet, lu tahan di sana, Bet. Gue sama Kang Riki ke sana ya, Bet. Oke, tahan sana ya. Ayo, Bang. Iya, Bet. Tahan, Bet. Robert. Bet. Da sanes niat orang-orang ngaganggu. Ya. Sanes eueuh niat saeutik pun ngaganggu di dieu. Kalian mengganggu rumah saya. Dan mun ngarasa kaganggu. Istighfar. Lawan, Bet. Ayo lawan, Bet. Sok, istighfar, Bet. Apa yang kerasa, Kang Robert? Lu tuh tadi ngegerau-gerau atau apa, ngengaung-ngaung. Terus lu kayak mau nantangin Kang Riki. Emang apa sih yang terakhir gue lihat itu, lu sempet nengok ke gang, nggak lama, udah tuh lu ngegaung-gaung. Jadi pas gue ngomong lada, Yang kedua, yang pertama belum. Yang kedua, di samping gua tuh ada lorong. Di sana gue lihat sosok bayang hitam mau dekati gue. Gue berusaha menghindar. Gue coba deketin lagi. Gue nggak tahu apa. Nggak tahu sama sekali. Tapi sebelum lu nggak sama sekali itu, lu sempat bilang tadi perempuan. Iya. Lu lihat perempuan. Penampakannya lu tahu nggak seperti apa? Gue lihat perempuan di balik kamera. Hah? Gue lihat perempuan rambutnya panjang. Hah? Dia pakai baju suatu atau pakai bawa apa gitu? Baju putih. Dan gue juga tadi lihat lagi ular tapi di sebelah sana, ujung sana. Oh, di ujung. mana Tanjungi? Udah, Man. Duduk sebelah Robert, Jun. Oke, kalau gitu Juni udah aman. Robert, Kang Riki makasih ya sama teman-teman wisata mistis. Sorry. Nah, jadi kemanapun kita datang ke tempat yang baru dan misalnya di tempat itu memang ada cerita atau mitosnya, kita tuh juga harus tetap menjaga. Jangan sampai apa yang kita cari dan memang udah tersembunyi di situ, itu kita usik, yang akhirnya mereka terganggu dan mencelakakan kita sendiri. Oke.